sebelum saya membantu persalinan ibu, nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Bu. Saya mau periksa dalam dulu, mungkin agak nggak nyaman, tapi nanti saya izin ya Bu gitu ya. Jadi kalian boleh inform konsen ke ibunya. Itu kalau ibunya setuju silakan tanda tangan, baru kalian siapkan alat, siapkan diri, pastikan lingkungannya terang ya, maksudnya kalau perlu lampu sorot pakai lampu sorot, terus pastikan privasi klien terjaga. Nah, terus ada namanya lagu APR, nanti boleh kalian cari, itu sebagai clue-clue kalian monolog. Terus kalian siap alat, siapkan diri, siapin alatnya, siapkan dirinya itu adalah kalian pakai APD. Yang pertama kan itu memakai APD, jadi kalian pakai sepatunya, pakai celemeknya. Jadi pas ujian beneran pakai ya. Tapi biasanya kalau zaman sekarang udah nggak pakai celemek kayak gini, tapi pakai celemek yang putih yang langsung buang, gitu ya. Ceritanya ada yang pakai ya. Iya. Oke, udah pakai APD, terus kita melihat tanda gejala kala 2. Apa aja tanda gejala kala 2? Merasa ada dorongan kuat, menekan. Kasih kata kuncinya Doran, Teknus, Perjol, Pulka. Doran, Teknus, Perjol, Pulka. Ulangi Kak, Doran, Teknus, Perjol, Pulka. Doran, Teknus, Doran. Soalnya kan kalau gua pen kan ada, kalau gua pen itu kan tanda gejala kala 2, Doran, Teknus, Perjol, Pulka. Doran, dorongan ingin meneran. Doran, Teknus, tekanan pada anus. Perjol, perineum menonjol. Pulka, pulpa membuka. Pulpa. Doran, Teknus, Perjol, Pulka. Teknik saya tekanan pada anus. Tekanan pada anus. tekanan anus. Dorongan meneran atau dorongan meneran. Dorongan meneran, teknus, tekanan pada anus, perjol, perineum, menonjol, pulpa, membuka. Meneran itu mengejar namanya. Ya bisa lihat di daftarnya kan itu bukan mengedan kan, saya dorongan itu meneran, jadi bahasanya itu meneran. Iya. Jadi ibunya tanda gejala kala 2 tuh ibunya udah pengen ngeden. Terus tekanan pada anus. Jadi si anusnya itu udah mulai ngebuka atau enggak ketekan gitu loh, tekanan pada anus. Perjol, perineumnya menonjol, yang tadinya begini lurus, tiba-tiba labia mayoranya nonjol sampai nonjol, ya nonjol. Terus pulpa bahkan sampai si pulpanya tuh membuka. Jadi kalau kalian lihat pas mau PT terus melihat, oh iya tuh ada doran, teknus, perjol, pulka, berarti udah masuk tanda gejala kala 2. Tapi kalau misalkan ibunya cuma mulus doang, tapi pas kalian lihat ininya masih rapat, berarti kalian harus cek PT dulu. Nah udah lihat tanda gejala kala 2-nya ada, kalian siap-siap untuk menolong. Lepaskan semua perhiasan yang kalian pakai, terus kalian siapin alat di sini. Yang pertama alat yang harus disiapin adalah buka spuit, masukin ke bak instrumen tanpa menyentuh. Ya. Kalian tuh saya kok. Kalian taruhnya, makanya ini yang bak instrumennya si duk sterilnya. Terus sih kalau kalian mau pakai yang gede juga nggak masalah, yang kecil pun nggak masalah, yang penting duknya itu tidak segede ini. Jadi kan kalau segede ini kan ya, jadi kalian pastikan duknya yang ini. Terus kalian patahin oksitosin. Oke. Udah gitu baru kalian pakai sarung tangan 1. Kalian ambil squidnya. Pakai tangan 1 Kak. One hand.
Belum gitu ya. Ceritanya ya Pak. Ada gimana? Ini yang sebelah belum pakai sarung tangan ya. Nggak boleh ya berarti. Dan itu kalau kalian curiga ketubannya belum pecah, kalian boleh sisihkan setengah kohar. Tempat gue. Nah, tadi itu. Gini. Ya, pada sisinya pada diangkat. Iya. Kalau kalian curiga ketubannya belum pecah, gini. Ya, jadi kalian pinggirin ngambilnya pakai yang udah pakai sarung tangan gitu ya. Sticknya udah ditarik oksitosinnya, terus kalian udah pisahin setengah kotor. Kalian kemudian deketin alat untuk pulpa haid. Baru kalian pakai sarung tangan satu lagi. Ini mau ditutup juga boleh, misalkan. Baru kalian pakai sarung tangan. Udah dua-duanya pakai. Kalian ibu izin ya bu, saya bersihkan terlebih dahulu. Kalian yang diajarin yang 5 apa yang 6? 5. 6. 5. Kemarin yang 6 ya? Bu dia. Berarti kalau 6 ya 6, kalau 5 gitu ya. Lagi yang berat terjauh, terdekat, terus Yang terdekat tengah. 5 apa 6 tuh? 5. Kalau 5 berarti klitoris sampai atas. Kan ada yang klitoris sampai vestibulum ya. Vestibulum sampai atas, terserah nanti kalian lihat. Habis itu kalian melakukan PD atau PT. PD itu pemeriksaan dalam, PT itu vaginal touch. Ya. Nah, pas kalian habis habis kalian bersihin, kalian lakukan PD atau pemeriksaan dalam. Masukin dulu dari jari tengah, baru disusulin sama jari telunjuk. Nah, yang disebut adalah boleh ditulis vulva vagina tidak ada kelainan. Tulis woy. Ya. Vulva vagina tidak ada kelainan. Vulva vagina tidak ada kelainan. Itu menyebutnya berurutan ya. Terus porsio tidak teraba. Porsio tidak teraba. Mulut rahim. Mulut rahim. Porsio tidak terasa porsio sebenarnya. Mulut rahim. Porsio tidak teraba. Pembukaan 10 cm. Pembukaan 10 cm. cm. Ketuban, kalau OSCE bilang aja negatif ya. Ketuban. Ketuban negatif artinya dia udah pecah. Tapi karena Kak Devi mau nyontohin amniotomi, berarti Kak Devi bilangnya ketuban positif. Positif. Jadi kalau kalian OSCE, kalau mau muda bilang aja negatif, jadi dia udah pecah. Terus ketubannya negatif, ketubannya Kak Devi positif ya. Terusnya ketuban. Itu pengulangan. Terus presentasinya kepala. Presentasi kepala. Presentasi kepala, posisi ubun-ubun kecil di depan. Posisi ubun-ubun kecil di depan. Oke. Tidak ada molase. Tidak ada molase. Penurunan di Hodge 3+. Apakah Penurunan Hodge 3+. HORG bukan? Hodge. HORG. Tahu kan penurunan di kepala kan Hodge. HORG. Iya tak? Nih. Pakai pola hode. Kepala tuh. Hodge. Hodge. No, HORG pakai D. HORG. Ini nanti harus diomongin kak. Hah? Nanti harus diomongin. Diomongin. Makanya pada dikte. Apa sih tadi? Akhirnya suka bener deh.
tiga. Aman. Ulang ya. Iya. Udah, Gantian. udah. Oke, ini ya. Ibu maaf ya Bu, saya periksa dulu jari tengah diikuti tangannya nggak di sini. Ini kalian Gini sampai sasku ya. kalian buka vaginanya sambil kalian lihat. Kalian maaf ya Bu, dari jari tengah diikuti jari telunjuk. Langsung bilang vulva vagina tidak ada kelainan, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, ketubannya positif. Kalian bilangnya negatif ya kemudian ketuban positif, presentasi kepala, posisi UUK di depan, terus tidak ada molase, penurunan Hodge 3. Karena ketubannya belum pecah, maka saya akan melakukan amniotomi. Namanya amniotomi. Tengah kohor yang udah tadi disiapin, diambil. Ini tangan kita masih di dalam, jadi ini nggak boleh keluar masuk. Karena kalau keluar masuk nanti infeksi. Kan dari udara kan ada. Iya. Jadi kan jadi kalau misalkan ini ada udara, kalian bolak-balik masuk nanti dia jadi infeksi di sini ya. Jadi tangan kalian masih di dalam, kalian ambil setengah kohor pakai tangan kiri. Nah nanti masukinnya adalah posisi si lancipnya ini ke jari kalian. Telapak. Iya, ke telapak kalian, menyusuri jari kalian. Itu pasti di dalam rahim ya. Yang pas Ya, ini kan tangan kita kalian di dalam dimasukin vagina. ada. Biasanya contohnya gimana rasanya? Iya. Oh iya bener ya. Masa mengkap. Masukin ke dalam, putar, Oh. baru jadi kalian tarik. pegang perutnya, ada his atau enggak, ada mules atau enggak. Kalau enggak ada mules, baru kalian toreh, baru kalian torehkan pakai telunjuk. Apa nggak pecah? Iya. Masa yang gelembung lagi. Ya, alhamdulillah berhasil ya Allah. Udah kalian torein, langsung kalian puter. Kenapa sih Balik puter lagi? lagi. Karena takutnya nanti bayinya kan udah nggak ada ketubannya nanti Kena. Jadi ada nggak kak kasus yang palanya kena? Ada. Ya. Jadi pas langsung kalian puter lagi, kalian keluarin, baru kalian taruh di bengkok. Ini jangan tetap jalan keluar, ini kalian lebarin. Sebagai jarak itu ya, biar nggak Biar lebar. Iya, lebarin ketubannya. Ini udah keluarin ya. Masih di dalam, terus tahu kita dia belum pecah. Pecah, masuk lewat telapak. Udah ada mules, baru kalian torehin. Baru kalian lebarin. Nah ini biasa kalian tusuk karena muncrat, gitu ya. Maksudnya ketuban itu bisa muncrat. Jadi kalian tutup bagian atasnya sambil kalian lebarin, baru kalian keluarin. Ini kan takut berceceran ya si ketubannya. Jadi pas mau ngeluarin langsung ya. Langsung lepas sarung tangannya di air klorin secara terbalik, baru kalian rapihin. Jadi jangan kalian naruh bengkok langsung ngerapin ini. Ini kan masih bekas ketuban. Kalau kalian bilang ini yang tadinya bersih, infeksi nosokomial kan jadinya ya. Jadinya kalau orang yang minjem tiba-tiba, minjem itu dong kamu kapas DTT, kalian habis megang. Ternyata dia kena pasien hepatitis B. udah panjang nih. Jadi lepas dulu sarung tangannya, baru kalian rapikan. Udah gitu baru kalian DJJ selama 1 menit penuh, 148 kali per menit. 148. Kemudian kasih tahu ibunya, ibu pembukaannya sudah lengkap ya Bu, jadi ibu sekarang boleh ngeden. Nanti ngedennya kalau ada mules, ibu tarik paha ibu, kaki ibu sejauh mungkin ke arah perut, gitu ya. Matanya lihat ke perut, gigi ketemu gigi, ngeden. Kalau misalkan ibunya kayak kalian gitu ya, bilang salah.
Salah, nggak boleh ada suara. Pada ditanya kalian kalau pup keras ada suara nggak? Di kamar mandi. Nggak ada. Nggak ada kan? Pasti kalian akan benar-benar benar-benar diam. Nggak salah respon. Yang benar kayak gitu, karena ketika kalian pup keras kalian nggak bersuara kan. Iya. Nah kalau misalkan ibunya bersuara, tandanya dia ngedenya di lehernya bisa sakit. Terus kenapa matanya nggak boleh merem, tapi kita arahin lihat ke perut, karena kalau misalkan dia merem ngeden itu sakitnya luar biasa. Pernah diurut yang pas bagian sakit Iya. kan diurut terus itu sampai kalian kejar gitu ya, itu persis kayak gitu, cuma dikali-kali berkali lipat. Maksudnya kelahiran. Makanya kalau kalau lagi di ngeden dia nggak boleh merem karena takut pembuluh darahnya pecah. Kalau yang punya ambilnya bisa, cuma ya gitu, BBL. kalau misalkan dia robeknya dari perineum ke anus bisa pecah. Tahu tadi dia yang megang. Bisa mengingatnya banyak gitu. Iya, lebih parah, darahnya lebih banyak. Iya tadi megang yang megang. Boleh, intinya Dari adalah situ. ngeden yang benar itu si ibunya nggak merem, karena kalau merem, kalau dia grip itu saking kencengnya dia bisa pembuluh matanya bisa pecah. Terus kenapa nyaranin gigi ketemu gigi? Karena ada yang lidahnya gitu ya, namanya orang satu dua tiga gitu. Banyak kali kok kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibunya namanya anak pertama kan kadang itu kan kita kalian kasih tahu itu ngedenya salah. Udah kalian ajarin ngedenya, kalau misalkan ibunya ada mulut, coba ayo ngedenya kayak gimana? Pinter. Nggak dari itu, nggak bersuara ngedenya. Coba ulangin lagi, pinter. Itu jadi kan kalian di situ ada tulisan pimpin, puji gitu ya. Jadi kalian puji kalau dia ibunya berhasil, kalian coba pinter lagi gitu, pinter. Ayo rambutnya udah mulai kelihatan, pinter. Hilang mulusnya. Kalau hilang mulusnya bapak boleh dikasih minum ibunya. Kak, tapi waktu itu saya dengar perawatnya malah ini Kak ngebentak. Salah nggak? Salah. Jangan diikutin ya. Terus udah kayak gitu, nanti si suaminya udah ngasih minum, terus misalkan dia mulus lagi, pinter, coba ngedennya gimana? Ya, pinter. Nah pas kalian udah mulai lihat kepalanya 5 sampai 6 cm di introitus vagina, udah kelihatan lilia, udah kelihatan rambutnya, kalian siap-siap untuk menolong handuk bokong buka sarung. Handuk Kita nanti OC-nya juga siap. boleh aja. Apa namanya tadi lagu apa ya? Siap. Taruh handuknya di atas perut ibu. Oh berarti tadi belum naruh tuh katanya. Nah kan ini kalian taruhnya berurutan kan? Handuk. Terus taruh handuk di bawah handuk. Underpad. Underpad. Maaf ya bu, angkat pantatnya bu. Handuk bokong, buka itu artinya buka partu set sebenarnya buka. Kalau Kak Devi biasanya lebih senang dideketin. Kalau misalkan ini kan tengah ya bednya ya. Kalau misalkan panjang kalian deketin si partu set, bengkok sama tempat plasenta. Fungsinya apa? Biar kalau kalian nolong nggak bolak-balik ini. Efisien kan? Sekalian. Ini handphonenya apa? Ya. Udah pakai yang zoom lagi belum sih Kak? Belum ya? Belum. Karena kan masih deketin dulu kan. Deketin partu set, deketin bengkok, sama deketin placenta. Jadi ceritanya di sini nanti kan nggak kuat ya. Kena kaki. Baru kalian ya kan dia mangkak. Di sini kan bawahnya masih ada. Kenapa langsung? Terus kalian pakai sarung tangan kanan dan kiri. Terus tetap nggak panik, tetap pimpin ibunya, pintar. Aduh tuh rambutnya udah kelihatan. Pintar. Nah, kalau hujan gitu, Iya. kalau barengan sama kotoran gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Yang gitu kayak gitu. Memang nanti ada yang keluar di
depan, ada yang keluar di belakang. Tapi itu normal kan? berak. Cuma ya bedanya jadi kotor. Jadi ya maksudnya jadi kotor. Jadi kayak kita perawat atau bidannya kayak harus nadangin bembok biasanya gini. Males dah gua. Biasanya pulang balik ke kloset. Bisa kan kalau ada asistennya misalnya kayak Kak Devi dulu masih anak baru tuh benar-benar kayak nungguin pupnya Mencret, kan? gitu. Terus ini pindahin lagi ke kloset kayak gitu. Enggak dibiarin gitu aja. Enggak lah. Aja Penuh. gimana nanti infeksi dong. Bayinya kan juga mau kamu tolong di sini. Iya. Jadi Iya kan gabung. kalau bayinya apa meluncur kena kotoran gimana? Jadi kan pasti kalian giniin. Sawu depannya. masih bayi dah. Nah, dan itu ini duknya biasanya nggak lebar segini ya, jadi Iya, kalian kecil. paling cuma segini, terus kalian bentuk segitiga. Ini yang dalamnya begini, atasnya begini. Jadi di dalamnya itu kalian bentuk huruf C, Cek. C, karena buat melindungi perineum supaya nggak robek. Atasnya begini, jadi biar pas bayinya nanti Keluar. defleksi dia nggak robek bagian atasnya. Jadi yang robek itu perempuan tuh nggak cuma bagian bawah, tapi atas tuh bisa juga robek. Bukan bagian itu sesar. Pastiin bayinya itu nunduknya tuh benar-benar nunduk. Jadi pas keluar nggak dia nggak dongak. Jadi kalian sangga, ya. Tangan kalian dalam ini cek. Oh, pinter. Ada yang mau dorong nggak bayinya? Bebel dorong bebel. huruf C. Ayo udah, awas tainya. Pintar lagi, ayo lagi, pintar, batokin sedikit boleh? Ya. Tugas ibunya cuma sampai tugas ibunya cuma sampai ngelahirin kepalanya aja. Sisanya tugas perawat sama Dan karena bagian terbesar di Tubuh. di bayi gitu ya, tubuh itu adalah kepalanya. Jadi kalau kepalanya udah lahir biasanya anggota tubuh yang lain insya Allah mengikuti gitu ya. Udah itu udah keluar si bayinya, langsung kalian usap. Beda balik dulu Kak. Udah usap terus kalian cek ada lilitan tali pusat atau tidak. Habis itu kalian bayinya akan memutar putaran paksi keluar. Dia akan ada. Nah, kita lakukan pemegangan secara biparietal. Namanya pegang biparietal. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tarik ke bawah, melahirkan bahu depan. Tarik suram ke atas, melahirkan bahu belakang. Sangga, tangan kanan dari atas pindahin ke bawah, sangga. Susur. Artinya susur tuh kalian menyusuri bayinya. Kalau misalkan bayinya tangannya tiba-tiba begini, kalian sambil benerin, sambil dia keluar, sambil kalian benerin. Itu namanya kalian ini disangga, ini kalian susur. Terus baru terakhir fiksasi. Ya, jadi kalian fiksasi. Jadi kan bayi itu licin, kalian juga pakai handscoon kan, jadi pasti licin banget. Pastiin kalian tuh fiksasi. Jadi kalau fiksasi itu jadi bayinya dijepit sama kalian, nggak akan jatuh ya. Baru kalian taruh di atas handuk ibunya, Depan dia perut. di atas perut ibu, betul. Karena handuknya memang kalian taruh di atas perut ibu ya. Terus sambil mengeringkan bayi, kalian sambil melakukan penilaian Apgar score. Tahu Apgar score kan ya? Jadi kalian sambil keringin, sambil bilang kulit kemerahan, Itu juga kan disebutin Kak. makanya kebayang kan biasanya prasa ANTINC ini gak cukup 10 menit. Biasanya nanti kalian sistemnya bedside teaching, jadi kalian ditungguin sampai selesai. Tapi ya juga enggak seorang setengah jam juga enggak, tapi kalian bakal ditungguin. perancarannya. Udah kulit kemerahan, tonus otot baik, tonus otot baik, bayi menangis kuat. Kan Apgar score itu ada 4 ya kalau nggak salah. Ada frekuensi jantung, warna kulit, terusnya tonus otot, sama
bayi napasnya. Jadi dia menangisnya kuat kah, apa merintih kah, apakah kayak gimana. Jadi kalau di sini kan kalian nggak bisa menghitung frekuensi jantung kan, jadi kalian cukup menyebutnya 3 aja. Kulit kemerahan, terus oleh bayi,